mentang-mentang diangkat jadi pimpinan langsung aja bikin peraturan baru, ganti peraturan lama, semua orang mesti hormat, semua orang mesti ngikutin kemauan lo. Nggak model kayak gitu gue, bikin susah orang aja lo. Ini urus negara lo, mau jadi presiden lo. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, maksud DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Sana belajar dulu. Nah itu saya kembalikan lagi ke teman-teman. Assalamualaikum buat Mas Gibran ini ya. Kalau ada yang bilang sampean suruh belajar dulu, ya harusnya belajar dulu masalah politik ya. Kalau sampean dibilang masih anak ingusan, ya memang menurut saya sampean itu masih ingusan gitu loh. Belum selayaknya sampean jadi cawapres gitu loh. Tapi kalau sampean memang jadi cawapresnya Prabowo, ya sah-sah aja, tidak apa-apa ya. Tapi ya jangan berharap sampean dapat dukungan dari pendukung Jokowi yang dulu ya, karena pendukung Jokowi yang dulu ini insya Allah akan lari ke Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Karena apa ya, kayak saya sendiri menilai sampean itu atau Pak Jokowi itu ibarat kacang lupa sama kulitnya sudah ya, nggak punya rasa terima kasih siapa yang besarkan nama baik sampean dan bapak sampean begitu loh. Nah, seperti kacang lupa kulit. Itulah peribahasa yang tepat untuk disematkan kepada Gibran Rakabuming Raka dan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ketika Gibran sah menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perbincangan tentang Gibran Rakabuming Raka masih ramai di media sosial semenjak tadi malam Bapak Prabowo Subianto mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju ini. Tentu ini mengagetkan banyak orang, terlebih khususnya kepada para pendukung Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Semua tak mengira, tapi fakta telah menunjukkan bahwa Gibran sah menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Apakah ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka bersama Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo terhadap PDI Perjuangan? Tentu saja para elit politik, para pengamat politik akan menilai. Mereka akan mencoba untuk menganalisa. Mereka akan berbicara sesuai dengan aturan partai yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nilai etika, nilai tata krama, nilai sopan santun dari seorang Gibran Rakabuming Raka dan Bapak Presiden Joko Widodo benar-benar dipertaruhkan. Apakah mereka adalah pribadi seperti yang dikatakan dalam cuplikan video tadi, yakni seperti kacang lupa kulit itu? Pribadi yang lupa untuk bersyukur dan lupa untuk berterima kasih kepada PDI Perjuangan atas segala pengorbanan, atas segala pencapaian yang telah diperoleh oleh Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini mereka berada di puncak kejayaan itu. Untuk lebih jelasnya,
saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Salam waras, parah dan sangat memuakkan sekali. Dinasti Presiden Joko Widodo tamak dan kemaruk dengan kekuasaan. Kalau kita flashback bagaimana perjalanan Presiden Joko Widodo diawali dari menjadi wali kota Solo dan di periode keduanya tidak selesai, melompat ke Jakarta menjadi calon gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian terpilih. Belum selesai jadi gubernur DKI Jakarta, lompat lagi menjadi calon presiden Republik Indonesia, kemudian terpilih, bahkan sampai 2 periode. Lalu, setelah menjadi presiden, kita melihat bagaimana anaknya juga menjadi wali kota Solo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan lebih miris sekali bagaimana Mahkamah Konstitusi, yang ketua Mahkamah Konstitusinya adalah ipar Joko Widodo dan paman dari Gibran Rakabuming Raka, dan beberapa hari yang lalu memutuskan gugatan dengan adanya klausul syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu berpengalaman menjadi kepala daerah. Dan tentu semua orang tahu kemana arah daripada keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan beberapa hakim yang lainnya yang memutuskan seperti itu. Dan ini menguntungkan bagi Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian sudah malam hari ini diputuskan oleh Prabowo Subianto mendampinginya di kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang. Semua bisa menyimpulkan luar biasa, terkonfirmasi dugaan-dugaan selama ini terkait dengan kejanggalan putusan MK, dan akhirnya malam hari ini terkonfirmasi Prabowo Subianto sudah mengumumkan Gibran Rakabuming Raka menjadi pendampingnya. Kemudian ada menantunya, Bobi Nasution, juga menjadi wali kota Medan. Lalu berikutnya ada Kaesang Pangarep yang menjadi ketua umum partai politik, yaitu PSI. Ini sangat parah sekali, sangat memalukan dan memuakkan bagaimana kita sebagai rakyat dipertontonkan oleh dinasti Presiden Joko Widodo ini. Dan kita berharap pemilu yang akan datang, pemilu di tahun 2024, dan saya juga menantang kepada kandidat presiden di Pilpres 2024 yang akan datang, berjanji untuk tidak membangun dinasti kekuasaan, untuk tidak mencalonkan anaknya sebagai kepala daerah ataupun menantunya sebagai kepala daerah, dan membangun dinasti-dinasti politik, dinasti-dinasti kekuasaan yang lainnya. Dan jika ada kandidat presiden yang berani terang-terangan menyampaikan tidak akan membangun dinasti politiknya, dinasti kekuasaannya, tidak akan mencalonkan anaknya, menantunya menjadi kepala daerah, tentu ini harus kita apresiasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang memberikan teladan, tidak menggunakan kesempatannya sebagai presiden yang berkuasa untuk membangun dinasti politiknya. Dan ini tentu menjadi evaluasi bagi rakyat Indonesia. Bagaimana periode pertama, periode kedua Presiden Joko Widodo yang hampir habis masa jabatannya ini, tentu menjadi evaluasi untuk menentukan presiden di 2024 yang akan datang. Pilihlah berdasarkan hati nurani, pilihlah yang kemudian bisa membawa negara ini lebih sejahtera dan maju lagi. Salam waras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kalau istilah literaturnya itu politicization of the judiciary. Jadi mereka itu mempolitiskan MK, dan buat saya ini udah ada whole new level. Belum pernah ada presiden-presiden Indonesia sebelumnya yang menggunakan lembaga peradilan untuk kepentingan dinasti politiknya. Jadi ini sudah parah sekali kalau dibilang ini titik regresi demokrasi. Saya kira ini titik yang paling parah. Nah, jadi politisasi itu di mana? Kita bisa lihat dari argumentasi atau legal reasoning atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu. Karena yang dikatakan oleh Saldi Isra dalam dissenting opinion itu kan jelas. Dia bilang kok ini aneh. Kalau saya membahasakannya begini, dari 6 putusan ini sebenarnya ada 3 pola. Pola pertama itu Francine dan kawan-kawan ya, PSI yang umur semata-mata. Pola kedua itu yang atau digantikannya dengan penyelenggara negara lainnya. Yang ketiga yang ini yang dikabulkan.
Kalau MK konsisten, nalarnya bagus, logikanya bagus, ini tiga-tiganya harusnya ditolak. Kenapa ini cuma yang PSI dan kawan-kawan yang ditolak? Oke. Nah, jadi kan dari situ tuh, dan dari komposisi, dari manuver itu, jangan lupa tadi kan 13 September ya, Oke. perkaranya Sabiru itu masuk. 9 September itu Pak Anwar Usman memberikan kuliah di Semarang yang sudah bilang bahwa Ya, saya nonton itu. saatnya anak muda maju. Itu juga kan melanggar etik tuh. Karena nggak boleh hakim mengomentari suatu perkara yang sedang Berjalan di sana. berjalan. Oke. Jadi mungkin itu tuh bocorannya yang tadi disebut-sebut oleh Uceng. Nah, jadi buat saya ini kerusakan yang luar biasa besar. Jadi kalau misalnya ini dampaknya gimana dan apa yang bisa dilakukan, udah sulit sekali. Di atas kertas ya kita bisa mengajukan lagi ya dengan argumen yang berbeda. Tapi kan itu soal teknisnya. Yeah. Tapi kerusakan pada demokrasi dan negara hukum ini yang menurut saya buruk sekali dalam dua hal. Pertama, MK-nya itu kita sudah ridiculing MK ya, udah diolok-olok kan, ada lagunya yang paman datang itu segala macam, ada meme-nya Mahkamah Keluarga gitu ya. Jadi padahal gantungan legitimasi lembaga peradilan itu tipis sekali, yaitu pada kepercayaan publik. Oke. Dan kepercayaan publik itu gantungannya adalah legal reasoning MK. Nah sekarang MK-nya sudah diolok-olok, jadi kepercayaan publiknya udah turun sekali. Padahal MK ini nanti bahkan menyelesaikan hasil perselisihan pilpres. Ngeri loh kalau orang jadi nggak percaya. Maaf ya, saya bukannya mengharapkan ini terjadi, tapi bisa terjadi konflik. Karena orang nggak bisa diredam lagi bilang kalau dulu tuh Jokowi Prabowo ya 2019 udah mulai ada konflik kan, maksud saya ada kerusuhan di depan Bawaslu, kita ingat ya waktu itu. Tapi kan nggak bisa meluas karena begitu MK bilang baiklah Jokowi yang menang, udah ada sedikit letupan-letupan tapi nggak bisa membesar. Iya, Tapi clear masalahnya. karena orang masih percaya pada Oke. MK. Nah sekarang MK dalam posisi seperti ini diolok-olok, direndahkan dan segala macam. Nanti saya khawatir kalau ada konflik bisa membesar. Nah ini yang berbahaya dan banyak soal lagi ya kan nanti pilkada kalau ada perselisihan juga MK. Artinya kalau kepercayaan itu Jangka telah hilang, panjang. bagaimana kita Betul. bisa mengukur kualitas dari keputusannya ya? Iya, dan kedua itu buat saya ini melanggengkan politik dinasti melalui lembaga yudikatif. Nah ini sudah regresi demokrasi yang luar biasa. Sosok seperti Gibran, sosok seperti Kaisang akan seberapa kuat mereka? Tambah satu lagi Bobby biar 3 serangkai. Maksud cuma Kaisang sama Bobby siapa ya? anak mantu. Oh, oke. Oh, menantu juga. Gimana Ya, sorry. Ya. Nah, kembali ke pokok persoalan. Wajar lah kalau kiranya tidak sedikit masyarakat bertanya-tanya. Baik. Kita sekarang kenal Gibran karena apa? PSI dipimpin oleh Kaisang karena apa? Ya teorinya banyak orang mengatakan ya mereka bisa dapat kursi di situ karena orang tuanya. Babenya ya kalau bentar bilang bakal babenya. Ya. Siapa babel lu? Nah, gitu kan. Dan rasanya mustahil ya kalau kemudian seperti Gibran atau Kaisang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Seperti Reza atau Bambang lah gitu ya. Bahkan mungkin disuruh disemangati, ayo nak semangat, gitu. Maju. Pada titik ini juga ada perbedaan sih sebetulnya. Bung Karno itu pernah, seingat saya di biografinya, autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, dia katakan saya tidak ingin anak saya masuk menjadi politisi. Sama Pak Jokowi juga ngomong gitu. Setelah Bung Karno mangkat, barulah kemudian putri beliau menjadi politisi. Itu bedanya. Sementara Gibran Kaisang justru masuk ke pelataran politik baris depan ketika orang tuanya sedang jaya-jayanya. Ya pada akhirnya kita memang harus menunggu jam sejarah itu yang menunjukkan apakah anggapan masyarakat tadi itu keliru ataukah justru anggapan masyarakat terbenarkan. Apakah kita akan menyaksikan sosok-sosok Soekarno dan Nasir baru? Tidak mengherankan kalau Pak Jokowi saat ini tampak lebih dekat dan cenderung memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto. Karena statusnya di kubu Pak Ganjar tidak akan lebih dari sekedar petugas partai. Di sana, dominasi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sangat tinggi. Beliau punya hak super prerogatif yang bisa membatalkan pikiran-pikiran orang lain, termasuk pikiran Pak Jokowi jika beliau tetap menjadi bagian dari pemenangan Pak Ganjar.
Sebagai presiden yang sudah memerintah 2 periode, Pak Jokowi tentu tidak akan mau berada di bawah dominasi siapapun, termasuk Ibu Mega. Kelas politik Pak Jokowi tidak lagi berada di posisi yang bisa diatur, yang manut apa kata ketua umum partai. Kelas beliau sudah di puncak, menjadi kingmaker untuk melahirkan pemimpin berikutnya. Nah, posisi ini hanya bisa beliau dapatkan ketika beliau berada di luar PDIP. Beliau bisa memanggil para ketua umum partai dan memberikan arahan kapan saja dan di mana saja, terkecuali ketua umum PDIP. Bahkan baru beberapa hari yang lalu, kita tahu beliau memanggil ketua umum Nasdem Pak Surya Paloh. Meskipun kita tahu pula, sejak awal Pak Jokowi tidak setuju dengan sikap Nasdem yang hendak mencalonkan Pak Anies. Kenapa saat ini Pak Jokowi tampak lebih nyaman dengan Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo berusaha mendengar arahan beliau. Bahkan dalam beberapa kesempatan, statement Pak Prabowo selalu mengangkat Pak Jokowi, menganggapnya sebagai guru politiknya saat ini. Meskipun kita tahu, berkat tangan Pak Prabowo jugalah Pak Jokowi berada di posisi saat ini. Tapi sikap legowo dan kesatria yang dimiliki oleh Pak Prabowo saat ini membuatnya tidak hilang hormat kepada Pak Jokowi yang sekarang telah menjadi atasannya. Di PDIP, apakah Pak Jokowi mendapatkan perlakuan seperti itu? Saya pikir tidak. Karena apapun jabatannya, bagi Ibu Ketum, dia tetap sebagai petugas partai. Dan ini pasti tidak membuat seorang presiden nyaman. Ini pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, mari diskusi di kolom komentar di sini ya. Thank you. Caruk maruk politik dinasti yang dibangun oleh keluarga Jokowi ini memang sangat menjijikan di mata kita yang rakyat jelata. Beberapa hari belakangan ini masih ramai dibicarakan di media sosial tentang politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama keluarga. Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai mahkamah keluarga. Semua keputusan yang diambil hanya demi memuluskan rencana besar dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaan saya, masih percayakah kita dengan lembaga Mahkamah Konstitusi ini? Masih percayakah kita dengan seorang presiden yang bernama Jokowi ini? Saya yang adalah rakyat jelata, saya yang selama ini sangat mencintai dan respect terhadap Bapak Presiden Joko Widodo, ketika mendengar keputusan yang diambil oleh Bapak Prabowo Subianto dalam mengumumkan bahwa Gibran Rakabuming Raka sah menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, hati saya teriris, merasa kecewa dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Joko Widodo yang selama ini saya anggap sebagai panutan, ternyata punya sikap dan perilaku yang sangat menjijikan, yang mencoreng reputasi baik selama ini yang telah beliau bangun di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi saya bertanya kepada rakyat Indonesia, kepada pemirsa Sainai TV, masih percayakah kalian dengan Presiden Joko Widodo? Joko Widodo lebih mementingkan keluarganya sendiri. Politik dinasti yang dibangun oleh Joko Widodo untuk memuluskan segala rencana besar dari keluarganya adalah bukti kerakusan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Dan perilaku ini tentunya sangat menjijikan di mata kita yang rakyat jelata. Saudara, pemilu 2024 memang sudah di depan mata. Tetapi nama dari seorang Presiden Joko Widodo kini tidak punya apa-apa. Sejak Gibran Rakabuming Raka menunjukkan taringnya
untuk berkuasa sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, kini reputasi besar itu hilang perlahan. Rakyat akan kehilangan respek dengan Presiden Joko Widodo karena perilaku kerakusan yang dimiliki oleh keluarga Jokowi. Semoga saja ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, rakyat Indonesia, bahwa hal-hal yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo saat ini dengan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah keluarga, dengan caruk maruk yang beliau bangun dalam politik dinasti keluarga ini, menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sadarlah bahwa reputasi baik yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo kurang lebih selama 9 tahun terakhir ini kini sirna tanpa sisa. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau betul Mas Gibran ingin maju di 2024 sebagai pendamping Prabowo Subianto, alangkah lebih baiknya untuk menjaga unggah-ungguh. Ya, pamit, menyatakan diri untuk maju bersandingan dengan Prabowo, apakah disetujui atau tidak, setidaknya itu lain hal. Misalnya Pak Derajat Wibowo dari elit PAN senior juga menyarankan itu kan. Banyak juga elit-elit yang lain supaya ini ada komunikasi politik sehingga suasana pemilu di 2024 itu relatif agak kuyup dan kondusif. Kalau sudah izin, sudah pamit, direstui atau tidak, itu lain hal. Yang penting menyampaikan bagaimana Mas Gibran juga punya ketertarikan untuk tanding di 2024 sebagai bagian dari hak politik yang juga harus dihormati. Itu satu hal. Yang kedua yang menarik memang kelihatan bahwa kalau saya berbeda dengan Prof. Lely ya, saya hakul yakin 100% bahwa Gibran lah yang sebenarnya sudah diputuskan untuk mendampingi Prabowo Subianto karena saya kira tanda-tanda alamnya sudah nyata dan sudah tegas dan tak perlu lagi misalnya ada drama-drama, tak perlu lagi ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Semua pembicaraan mengarah kepada Mas termasuk Gibran. partai-partai koalisi Indonesia Maju kalau menurut Mas Adi sudah solid ya, sudah sepakat. Nah, tanda-tanda ketika misalnya Gibran itu diputuskan sebagai pendukung, ditetapkan sebagai pendamping Prabowo, ketika misalnya Golkar mengumumkan Gibran sebagai sosok yang direkomendasikan, setelah itu kemudian roadshow ke semua partai politik pendukung Prabowo Subianto, itu sebagai bentuk formalitas politik bahwa Gibran adalah sosok yang harus berkomunikasi dengan ketua umum partai, ketemu dengan PAN, kemudian di Gelora juga sekalipun tidak diekspos oleh publik, tapi kan di medsosnya Gelora ada Gibran di situ, ada Anies Mata di situ, ada Fahri yang kemudian menyatakan sudah bertemu dengan Gibran, dan yang terbaru mungkin datang ke Cikeas bertemu dengan AHY dan seterusnya. Itu kan menebalkan keyakinan publik bahwa the one and only, bahwa yang mendampingi Prabowo Subianto itu tak lain dan tak bukan adalah Mas Gibran. Ini sudah jadi barang, nggak mungkin yang lain gitu, nggak perlu lagi ada nyebut Erick Thohir dan seterusnya dan seterusnya. Saya selalu mengatakan Putri, Mas Gibran ini, sorry itu saya katakan, memang merusak pasaran bursa cawapres di kalangan Prabowo Subianto. Kenapa? Ketika nama Gibran muncul, nama-nama cawapres yang potensial maju, itu wassalam semuanya. Erick Thohir lewat, Pak Erlangga lewat, Fahri Hamzah dan Anies Mata yang kita tahu adalah mantan aktivis PKS yang mantap juga lewat. Profesor Yusril yang ahli hukum tata negara lewat, AHY yang anaknya SBY juga lewat. Padahal Hebatnya Gibran dibanding Yusril itu apa, bro? Dalam pidatonya, Bapak Erlangga mengambil contoh. Sultan Syahrir di umur 36 tahun pernah menjadi Perdana Menteri. Iya. Tapi Sultan Syahrir pernah menjadi Perdana Menteri bukan karena pendukungnya banyak. Bukan karena beliau anak presiden. Bukan karena ayahnya sering bagi-bagi sembako, melainkan karena Sultan Syahrir memang punya kemampuan yang luar biasa sehingga cocok menjadi Perdana Menteri. Kalau kemampuan Sultan Syahrir dan cara berpikirnya sama dengan Gibran sekarang ini, mungkin negara kita ini kembali diobok-obok oleh Belanda dan sekutunya. Jadi mengambil contoh itu pembodohan itu namanya. Kalau mudanya sama, iya sama-sama muda. Tapi ini kan beda. Kemampuannya berbeda. Jauh bedanya. Sultan Syahrir dengan Gibran. Kalau saya umpamakan merpati dengan elang sama nggak? Iya sama-sama. Sama-sama burung. Tapi elang dengan merpati kemampuannya berbeda.
Dan Mbak Gayung bersambut, pidato itu diulang oleh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo juga mencontohkan Sultan Syahrir, bahkan Jenderal Sudirman, juga muda pada waktu itu, sukses menjadi seorang jenderal, memimpin perang gerilya. Dan kalau alasannya sesederhana itu, saya khawatir nanti Bapak Prabowo menjadi presiden, Panglima TNI kita dipilih yang sakit, kesana kesini ditandu. Kalau ditanya, Pak, kenapa Panglima kita ada orang yang sakit? Kenapa tidak yang sehat? Yang sehat kan banyak. Alasan Bapak Prabowo juga sederhana. Dulu kan Jenderal Sudirman juga sering sakit-sakitan, kesana kesini juga sering ditandu tuh. Jadi negara ini bukan untuk coba-coba. Mengambil perumpamaan itu jangan pembodohan. Saya 2 periode yang lalu pemilihan presiden pesimis saya dengan partai ini, karena yang dicalonkan 2, sedangkan kita harus memilih 1 di antara 2 itu. Sekarang mulai kita optimis, bangkit semangat kita. Kenapa? Yang dicalonkan akademisi Anies Baswedan, Ganjar, bahkan Profesor Mahfud MD. Bapak Prabowo kembali dicalonkan. Saya berharap wakil dari Bapak Prabowo ini Profesor Yusril Izzah Mahendra. Kenapa? Ini orang kemampuannya luar biasa. Dan kalau salah satunya menang, di antara yang 3 ini pasti menang, pasti jadi pemimpin nanti di negeri kita ini, insya Allah negara kita jauh akan lebih baik. Kenapa? Karena 3-tiganya punya orang yang mampu untuk memimpin negara. Jadi bukan sekedar pendukungnya banyak. Buat apa kita menang kalau nanti tidak bisa banyak berbuat untuk kemajuan bangsa ini? Jadi kalau banyak pendukung Gibran dibanding Yusril, dibanding Profesor Mahfud MD, bagi saya itu adalah suatu bukti bahwa pemerintah telah berhasil membodoh-bodohi rakyatnya. Sekali lagi saya bilang, apa hebatnya Gibran dibanding Yusril? Apa? Coba. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh politikus busuk ini. Kadang-kadang mereka ingin berkuasa, belum puas berkuasa, ingin berkuasa lagi. Dicarilah yang pendukungnya banyak saja, walaupun nggak punya kemampuan gitu. Jadi menilai mari objektif, karena negara kita bukan untuk coba-coba. Sekian dari saya, si Pokro Bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri bukan? Jika seorang yang belum berkuasa saja sudah berani menduduki hukum, berani menabrak konstitusi demi berkuasa yang tak ada habisnya. Maka dari itu, tidak ada kata diam jika saya dipaksa untuk berpikir bahwa itu bukan untuk Gibran. Dan saya menerima, otak saya sepertinya sudah tidak jalan. Ini jelas dan terang benderang, tak bisa ditutupi. Sebagai warga negara dan sebagai pendukung Jokowi garis keras selama 2 periode kepemimpinannya, saya harus bersuara. Sebagai orang yang sayang kepada pemimpinnya, sebagai rakyat yang cinta kepada negara, saya harus bersuara. Bahkan harus keras. Bau-bau pelanggengan dinasti politik itu begitu kental dan nyata. Pak Jokowi, Anda sedang terlena oleh candu kuasa dan bisikan-bisikan gaib dari orang-orang gila kuasa yang sebenarnya tidak benar-benar mencintai dan menyayangi Anda. Mereka hanya ingin menjatuhkan dan mempermalukan Anda. Ini bukan soal saya mendukung siapa pada Pilpres mendatang. Juga bukan karena ingin menjegal Mas Gibran dengan alasan dinasti politik. Yang lebih penting dan mengerikan adalah adanya upaya-upaya menabrak konstitusi, mengakali aturan, membunuh akal sehat demokrasi, dan soal reformasi di korupsi. Tabiat menabrak aturan perundang-undangan, mengangkangi hukum dan konstitusi demi hasrat kuasa secuil kelompok sangat membahayakan masa depan demokrasi dan negara ini.
Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Jadi, ada banyak hal yang bisa kita dengar dari cuplikan-cuplikan video tadi. Satu hal yang perlu saya tegaskan di sini ketika netizen menilai bahwa Gibran adalah politisi karbitan. Gibran Rakabuming Raka adalah anak ingusan yang masih mendompleng nama besar bapaknya. Jadi di sini jelas ya, kita sebagai rakyat Indonesia, kita dituntun untuk mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini. Apa sih unggulnya seorang Gibran Rakabuming Raka jika dia terlahir bukan anak dari seorang Presiden Joko Widodo? Mungkin dia adalah pemuda kampung yang tidak dikenal oleh siapa-siapa. Hanya karena ayahnya seorang presiden, Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan popularitas kekuasaannya di bangsa tercinta kita. Gibran Rakabuming Raka adalah anak muda yang masih labil, anak muda yang belum cukup pengalaman untuk menjadi pemimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Rakyat Indonesia, kita harus kritis, kita harus cerdas untuk mempelajari semua rekam jejak dari calon-calon pemimpin saat ini. Ada Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, ada Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, dan ada Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dari ketiga pasangan calon capres-cawapres ini, siapakah sosok yang layak, sosok yang berintegritas, sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Sekali lagi, jangan memilih seorang yang numpang tenar karena popularitas ayahnya. Perlahan tapi pasti bahwa reputasi dari seorang Presiden Joko Widodo kini pelan-pelan akan hancur dan sirna tanpa sisa. Saya sangat yakin rakyat Indonesia akan berani untuk speak up tentang politik dinasti, tentang caruk-maruk kehidupan berpolitik di bangsa ini yang dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo demi ambisi kekuasaannya, demi keluarganya, demi melanggengkan segala rencana besarnya. Dan juga ketika Joko Widodo semakin ngotot untuk mempromosikan Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto, di sini rakyat Indonesia jadinya tahu bahwa ada kebusukan besar yang diproduksi oleh seorang Presiden Joko Widodo, sehingga dia harus berjuang keras untuk melanggengkan kekuasaan, untuk menjaga agar apa yang dia produksi ini tidak diketahui oleh orang lain. Dan harapan terbesar dari seorang Presiden Joko Widodo tentunya bahwa Gibran Rakabuming Raka harus mampu untuk melanjutkan legasi kepemimpinannya. Tapi menurut saya itu semua akan sia-sia, karena saya secara pribadi berkeyakinan bahwa di pemilu 2024 Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD adalah sosok, adalah orang, adalah pribadi yang tepat untuk menjadi pemimpin di bangsa ini, karena mereka adalah manusia-manusia yang kaya akan pengalaman, baik itu di yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah manusia-manusia berintegritas yang patut kita dukung untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.